Jadi tadi bidangnya tadi pemberdayaan koperasi. Pemberdayaan dan perizinan koperasi, sekarang namanya pemberdayaan dan perizinan koperasi. Yaitu yang pertama, koperasi itu kalau misalkan mau membentuk koperasi itu kan masih di Bu Yeni ya, ke depannya itu nanti di bidang sini, di bidang kita untuk diberi sosialisasi dulu pembentukan koperasi. Nanti kalau koperasi itu memang sudah layak untuk dijadikan koperasi itu berbadan hukum, itu difasilitasi oleh kita untuk akta notarisnya. Nah setelah itu, setelah sudah dibentuk koperasi, nah nanti kita beri pelatihan tentang kualitas SDM koperasi. Jadi kualitas SDM koperasi untuk pengurus, pengawas, supaya tahu tugas pengawas itu apa sih. Kan kalau pengawas itu kan seperti CEO-nya ya, yang mempunyai koperasi itu. Nah, dia mewakili anggota-anggota untuk melihat kinerja pengurus koperasi. Pengurus koperasi itu seperti manajer. Kalau di perusahaan kan manajer ya, manajer pemasaran, manajer keuangan. Nah, itu pengurus itu sama seperti kalau di perusahaan itu sama dengan yaitu manajernya. Nah, nanti setelah itu kita latih. Setelah kita latih, kita kembangkan usahanya. Pengembangan usahanya, contoh kalau koperasinya adalah koperasi produsen. Contoh koperasi produsen garam itu ada di Citaragi. Koperasi produsen garam Segaraja. Pengurus pengawasnya kita beri pelatihan. Setelah kita beri pelatihan, dia punya produknya namanya garam. Nah, produk garamnya itu kita coba supaya bisa mempunyai nilai jual, ya kan? Yang tadinya garamnya cuma dari anggotanya itu kan rata-rata kalau garam itu anggotanya itu kan para penambak garam. Yang biasanya hanya nambak garam korosok dijual dengan harga yang murah, karena kan garam korosok digunakan untuk pedagang es krim atau bikin ikan asin, kan murah. Nah kita coba garamnya itu dibeli sama koperasi. Nah dibeli oleh koperasi langsung diolah, jadilah garam yodium. Kalau garam rumah tangga, tahu kan garam rumah tangga. Garam rumah tangga ukuran 200 gram aja harganya kan ya mahal ya, bisa 2.000. Padahal kalau garam korosok 1 kilo aja nggak sampai 1.000. 1 kilo nggak sampai. Nah kita coba, nah, itu jadi garam yodium, hanya dikasih sedikit, diperhalus. Nah itu kita bantu lagi untuk kemasan. Kita kemas, setelah kita kemas kita bantu untuk pemasaran. Setelah garam rumah tangga kita coba garam industri. Nah, nanti garam industrinya kita coba ke perusahaan-perusahaan yang menggunakan garam industri. Salah satu contohnya kemarin kita coba ke BUMN itu di Peruri. Peruri kan cetak itu butuh garam industri. Tapi memang itu nggak semudah itu, sulit untuk masuk ke perusahaan itu sulit. Karena perusahaan udah punya garam sendiri mungkin. Heran kita di kawasan industri banyak, tapi beli garamnya malah di Subang, di Indramayu, Cirebon, padahal di Karawang sendiri ada. Nah kita malah pembagian dari Cirebon. Contoh Cirebon dapat apa namanya kuota pesanan order garam. Ini minta bantuan ke Kerawang, padahal buat di Kerawang kayaknya juga. Aneh kan? Nah itu kita sedang mencoba, itulah pengembangan yang saya coba. Apakah bisa dilakukan terobosan yang terbagus itu Bu? Masuk Pak. Apakah bisa dilakukan terobosan yang terbaik melalui pemerintah? Apakah melalui apa? Kira-kira bisa nggak Bu? Itu kita sedang bersama dengan Perikanan Kelautan. Kita lagi coba dengan DPMPTSP. Nanti kita coba, karena kan sekarang juga garam itu ada kesulitan. Kesulitan dikarenakan waktunya nanti masih musimnya bukan musim penghujan, masih ada hujan. Nanti mungkin di bulan Juli Agustus produksi garam itu semakin banyak karena dengan adanya badai El Nino itu untuk garam itu sangat bagus. Mudah-mudahan dari situ kita coba dengan DPMPTSP mengundang para pelaku usaha yang memang punya produksinya itu punya produk garam ya. Dalam usaha produksinya itu membutuhkan garam, industri itu untuk beralih, jangan lagi garam-garamnya
istilahnya Keluar beli kota. di luar Kabupaten Karawang, tapi menggunakan garam yang ada di Kabupaten. Maksud saya itu Bu, terobosan untuk ke sana agar 100% pengusaha Kerawang di Kerawang ini bisa masuk ke industri yang ada di Kerawang ini. Iya, itu sedang dicoba nanti. Kapan tuh Bu, kira-kira Bu? Ya itu sekitar bulan September, karena nunggu kuotanya juga, karena selama ini kan ya itu tadi garamnya itu selama ini masih kita ikutan. Ngerti kan? Contoh tuh di Gresik butuh kirim ke sana. Nah, kita sedang mencoba ini dulu kan, kita juga mau kita coba ke perusahaan, tapi dari koperasinya sendiri belum sanggup karena masih banyaknya pesanan-pesanan yang kita dari luar-luar itu. Kalau pesanan dari luar itu kan jadi kita tuh nggak ikutan gitu loh, dibayarnya nanti atau gimana kan gitu ya. Tapi kan kalau kita di sini sendiri ya kita coba di sini, tapi dengan melihat kemampuan dari koperasinya, garamnya ada enggak gitu. Jangan sampai udah keluar ada yang pesen sekian, pesanan juga di sana sekian gitu. Jadi apa namanya, Mengganggu bahan baku produk. garamnya kurang. Nah, mengganggu produk istilahnya ya, yang membutuhkan bahan baku garam. Ada lagi Bu yang mau dijelaskan Bu untuk masyarakat Kerawang khususnya? Masyarakat Karawang itu kita juga ada koperasi TKI Sahabat Bersama. Koperasi TKI Sahabat Bersama itu dia itu produknya itu adalah makanan-makanannya, Makanan ringan. makanan ringan. Nah, itu udah dijual, udah kita bantu jual itu ke 799 toko di Indomaret, di Alfamart. Di Salah 4 satunya. kabupaten. Salah satunya itu ya Bu ya. Ya, itu saya gini Pak, kalau akan memfasilitasi sampah seperti TKI, kita fasilitasi ke Alfamart. Akhirnya yang tadinya hanya di wilayah penjualannya di wilayah Kecamatan Cilamaya, itu kan TKI Sahabat Bersama itu kan anggotanya para ex-TKW. Para ex-TKW yang sudah tidak bisa lagi ke Arab Saudi. Akhirnya dia membentuk satu badan usaha koperasi. Itu yang anggotanya para TKI, namanya TKI Sahabat Bersama. Oh, alhamdulillah. Mau berusaha ya Bu ya. Ya, mereka bikin usahanya itu tadi. Dan mereka dapat bantuan barang kok dari kita tahun 2022. Mereka dapat bantuan barang itu alat tata boga. Contoh dia butuh spinner, dia butuh alat pemotong sukun, kita kasih. Semua lengkap ya Bu ya. Itu lokasinya ada di Desa Cipara, di Desa Pasir Jaya, lokasi desa miskin ekstrim, Kecamatan Cilamaya Wetan ya. Kulon atau Kulon kan ya? pasir? Pasir putih. Bukan pasir. Oh, Pasir Cilamaya. Jaya. Iya, pasir putih. Itu Kulon Bu. Ya. Itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke ya Bu ya, makasih banyak. Dengan Bu siapa Bu, jelasin Bu di sini. Ya, saya Diamira Desi. Alhamdulillah. Bidang pemberdayaan dan koperasi. Terima kasih ya Bu ya. Ini bagus nih. Tadi koperasi tukang bakso atau pedagang kaki lima gimana Bu? Kita ada koperasi namanya koperasi KPKLI, Koperasi Pedagang Kaki Lima. Yang anggotanya itu sudah sampai dari Kabupaten Karawang, itu anggotanya itu udah hampir 300 pedagang kaki lima yang menjadi anggota koperasi KPKLI. Nah, koperasi KPKLI ini yaitu tadi pedagang kaki lima. Gua mau rapat dulu dah. Ya.